wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita aturkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruh jagat raya alam ini, dan kita tidak akan pernah bisa membalas seluruh pemberian dari Yang Maha Kuasa, maka patut kita bersyukur bahkan di setiap hembusan napas kita. Yang kedua kalinya, marilah kita aturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik yang pernah ada di muka bumi, sehingga kita patut menjadi manusia yang mencontoh seluruh aktivitas dan kegiatan yang pernah digambarkan, bahkan yang pernah menjadi tafsir-tafsir di segala penjuru dunia. Para pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mewakili dan segenap rekan-rekan dan kawan-kawan dari kepariwisataan beserta jurnalis dan wartawan dan para tokoh pariwisata, semua peserta yang saya hormati dan banggakan, izinkan saya untuk sedikit melaporkan agenda ini sebagai bagian daripada informasi umum atas bagaimana kegiatan ini yang terselenggara. Pertama, bahwa hajatan kami untuk merangkul seluruh integrasi kepariwisataan kita di Lombok Timur itu sudah lama, dan hari ini merupakan momentum untuk kita bisa membicarakannya kembali, sehingga ada kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian bisa kita berperan sebagai pelaku pariwisata, insan pariwisata secara umumnya. Melalui wadah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keharmonisan titik temu untuk kita bisa berkolaborasi dengan sungguh-sungguh untuk memeriahkan kegiatan atau institusi yang sifatnya untuk menjadi tameng sekaligus menjadi pedobrak untuk kegiatan kita di pariwisata Lombok secara umum dan Lombok Timur, karena konteks saat ini kita akan banyak membahas base tentang pariwisata Lombok Timur. Nah, dari beberapa rangkaian keinginan tersebutlah yang membuat kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini yang kami sebut dengan ikon I-Lombok. I-Lombok itu bisa ditafsirkan dengan perubahan revolusi industri 4.0 menuju industri yang sampai sekarang bahkan industri 4.0 ya. Nah, I itu menunjukkan perubahan digitalisasi itu. Kemudian Lombok itu nggak pernah selesai tafsirnya. Yang pasti bahwa Lombok itu bentuk identitas secara literasi yang telah dilegitimasi oleh pemerintah. Nah, pada ini kalau saya boleh sampaikan lagi filosofisnya banyak gitu. Ya, I itu adalah huruf yang kelima, di mana 5 itu adalah rukun Islam, baru kemudian Lombok itu punya 6 huruf, di mana 6 itu rukun iman, dan I itu juga kalau dilihat lebih dekat maka dia menjadi gembok, dilihat dari jauh maka dia menjadi lumbung. Nah, ini filosofi-filosofi yang sangat banyak sekali sebenarnya estetika yang kawan-kawan untuk berikan. Tapi terlepas daripada itu, orientasi dari I-Lombok ini adalah ada 2. Yang pertama, please welcome semuanya, Mr. Sareh Erwin. Tadi pagi diundang langsung hadir. Selamat datang Pak Usman. Jadi orientasi kita untuk I-Lombok ini adalah ada 2, itu destinasi dan marketing. Kalau diarahkan ke dalam bentuk terminologi yang sudah dibuat dulu, ada istilahnya DMO, Destination Marketing Organization, yang kemudian menjadi Destination Management Organization, yang sekarang sudah menjadi terintegrasi jadi Destination Management and Marketing Organization. Kalau kita istilahkan kembali ke dalam produk
yang dibuat oleh pemerintah itu lebih ke BPPD untuk yang di bidang promosi dan marketingnya, dan secara pengelolaan tata kelola destinasi itu ke dinas pariwisatanya. Namun perspektif yang ingin kita ambil di sini adalah percepatan, akselerasi yang kemudian bisa membantu pemerintah untuk mensukseskan apapun rencananya itu. Karena sesungguhnya kami punya keyakinan bahwa modal besar yang kita punya di Lombok Timur itu adalah harmonisasi. Grassroots-nya itu secara kolektif dan punya semangat yang tinggi, antusias yang tinggi untuk membangun daerah-daerah yang secara parsial saat ini berjalan itu. Nah, kalau saya boleh katakan lagi, di Lombok Tengah itu metode pembangunannya itu adalah top down, lalu di Lombok Timur itu bottom up, di mana Lombok Tengah itu masif gerakan pemerintah untuk membangun pariwisatanya, tapi di grassroots-nya itu masih agak sedikit lemah, mohon maaf kan begitu. Di Lombok Timur itu berbeda, gerakan kolektif masyarakatnya ini masif sekali, di pemerintah masih saat ini baru sadar gitu kan. Baru sadar, bukan nggak sadar, baru sadar. Sudah mulai untuk membuat kebijakan strategis untuk pengembangan pariwisata kita. Artinya bahwa pemerintah saat ini sudah mulai melangkahkan kaki untuk menggerakkan itu. Nah, inilah yang kemudian kita coba harmonisasikan. Kalau terus-terusan kita istilahnya bergerak secara parsial, maka proyeksi untuk mensukseskan pariwisata yang berbasis masyarakat, pariwisata yang berkeadilan, pariwisata yang menyejahterakan semua masyarakat itu tidak akan tercapai kalau kita nggak harmonis atau gerakannya parsial. Maka melalui wadah inilah cita-cita kawan-kawan untuk menguatkan pondasi kita di bawah, serta membuat kolaborasi program yang membantu percepatan yang sekarang ini mungkin belum dipikirkan itu. Inilah yang porsi inilah yang kita ingin gagas untuk menghubungkan keseluruhan daripada stakeholder itu. Nah, yang ketiga itu sebetulnya ada sejenis modal yang saya katakan itu adalah potensi dalam SDM kita. Di Lombok Timur ternyata setelah kita lacak database dari keprofesionalan kawan-kawan di bawah ini sungguh banyak. Hanya saja mereka tidak terakomodir dengan baik sehingga mereka ini tidak punya ruang untuk mengekspresikan kemampuannya dalam bidang pariwisata, baik masalah praktis, akademis maupun ke yang sampai di bidang teknis. Dan ini yang kemudian menjadi wadah, ayo orientasi daripada gagasan Lombok ini kita sambungkan keseluruhan suara-suara aktivitas dan juga kemampuan kapabilitas dari kawan-kawan ini untuk kita gerakkan secara bersama agar Lombok Timur ini tidak selalu menjadi the second visit atau the second purpose of Lombok visitation, kan begitu. Artinya orang mau berwisata langsung ke Lombok, bukan lagi sekedar keduanya. Setelah Gili Trawangan, Kuta Mandalika, Senggigi, dan setelah berputar-putar di kawasan itu, mereka baru ke Lombok. Sekarang bagaimana kemudian itu kita mampu menggunakan percepatan, kita adalah juga mampu memberikan first visit, kunjungan pertama, main destination-nya. Ini kan butuh orang profesional untuk membaca segmen pasarnya, butuh orang untuk mengkaji turis behavior-nya, dia kebutuhannya apa. Lalu butuh desainer untuk memvisualisasikan tata kelola destinasinya, butuh marketing yang mampu menyambungkan supplier dengan customer-nya, butuh
butuh kelembagaan di masing-masing desa wisata maupun non SK desa wisata itu secara pendampingan berkelanjutan, bukan hanya sekedar seremonial lalu selesai, tapi ini orientasi dari yang ingin kita capai. Terlepas daripada itu, di FGD inilah tempat kita ingin saling bertukar pikiran, saling mengkritisi, saling menyandingkan gagasan, kemudian kita olah menjadi suatu keterpaduan untuk kita kelola secara bersama. Nah, mungkin nanti di FGD-nya rekan-rekan dan kawan-kawan dan siapapun yang ingin berkolaborasi terhadap gagasannya, kita akan coba lanjutkan di FGD. Mohon maaf panjang lebar. Sekian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.